Yang ketiga, suka memakan makanan haram. Ini juga banyak ini. Menghalalkan segala cara. Saya kasih lagi kisah. Ya, tersebut ini kisah-kisah nyata. Ibu bisa baca dalam buku kisah para sufi. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda lagi jalan-jalan di tengah kebun. Dalam perjalanannya, tiba-tiba dia mendapati buah. Dia tidak dijelaskan itu buah apa. Dalam riwayat itu cuma dikatakan mendapat buah. Begitu dia dapat buah, dia ambil itu buah, dia makan. Lupai si waiye biasa angka wae kueh. Kalau bisa ada air minum ya. Ya. Jadi diingat itu panitia, kalau Ustadz Das'ad ceramah, sediakan air di samping. Ya, kecuali hari Senin sama Kamis, enggak gitu ya. Akhirnya, ya, dia makan ini buah. Begitu habis tengah, dia baru sadar, wah, ini buah pasti ada yang punya, dan saya tidak minta izin sama yang punya. Akhirnya, dia gelisah, pasti yang masuk di perutku ini haram. Dia pergi cari yang punya itu. Dia cari yang punya kebun. Satu hari satu malam jalan, Bu, dia cari itu tukang kebun. Yang punya kebun, alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu sama yang punya kebun, berkata ini anak muda, Pak, ini ada buah sudah kumakan setengah, saya dapat di kebun tak? Ini sudah kumakan kodong setengah, saya kasih kembali ini setengahnya. Tolong saya yang saya sudah makan, halalkan ki, setengahnya ku kasih kembali ki sama kita. Nah, bilang yang punya kebun, enakmu, sudah kau makan setengah, sisamu kau kasih kak. Nggak mau kak, saya mau halalkan yang kau sudah makan dengan syarat nikahi anak gadisku. Maka deh itu toy melomoka pahala ya pura muandre, tapi pubene anak daraku. Ini anak muda langsung bilang, wah alhamdulillah, dapat jodoh. Nah, bilangin orang tua, tunggu dulu Ces, jangan ku terlalu cepat senang. Kenapa? Itu anakku buta. Bisu, tuli, lumpuh. Ini anak muda tadi yang gembira sekali, tiba-tiba mati coli. Layu sebelum berkembang. Nah, bilang, apa enaknya? Buta tompa, tuli, bisu, lumpuh. Nah, bilangin orang tua, terserah. Mau kau halal, nikahi. Tidak mau kok, jangan haram yang kau sudah maksud. Akhirnya ini anak muda pikir, oke, baik, saya nikahi. Dipanggil 2 orang saksi. Dikasih nikah. Setelah nikah, ini mertuanya bilang, masuk mako dalam kamar istrimu. Masuk dia. Waktu sebelum masuk, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum. Baik, sebenarnya ini seandainya gelas tidak setengah mati diisap. Ya, lanjut. Ini anak muda bingung nih. Saya salam atau tidak? Halo? Dia kasih cerita salah bila. Halo? Nah, akhirnya ini anak muda dia bilang, kalau saya salam, tidak ada gaji. Katuli. Akhirnya dia ingat hadis Rasulullah, barang siapa yang bersalam, kalau tidak dijawab oleh manusia, malaikat yang jawab salamnya. Nah, jadi besok-besok kalau kita masuk rumahnya orang, ada atau tidak orangnya salam ki, paling tidak malaikat yang jawab salamnya kita. Akhirnya anak muda, assalamualaikum ki, ya. Tapi sekarang assalamualaikumnya orang lain-lain nih. Anak muda tuh mahasiswaku sekarang kalau ketemu kan bilang saja, aswabar pak. Apa sih itu aswabar? Nah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah singkai seperti tong SMS. Ada juga nah bilang saja assalamualaikum. Apa sih assalamualaikum? Jangan ya, kasih bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut kisah. Ini anak muda dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat kedengaran jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ini anak muda. Berarti dia tidak tuli karena dengar kiasa. Berarti dia tidak bisu karena dia jawab salamku.
Pas dia buka pintu, datang istrinya, dia pegang tangannya sambil dia cium. Berarti dia tidak buta karena lihat tanganku. Berarti dia tidak lumpuh kan, dia bisa jalan. Nggak sadari, nggak sabari anak muda, nggak buka cadarnya, nggak buka penutup wajahnya. Tawa, cantik nah. Dia tidak langsung peluk istrinya, Bu. Dia tidak langsung peluk istrinya. Dia lari ke mertuanya. Pak, balik-balik ki. Pak bawa teki ini. Kenapa? Kenapa bapak bilang anaknya buta padahal dia tidak buta? Dia bilang begini, nak. Anak saya katakan buta bukan karena dia tidak bisa melihat, tetapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak pernah lihat gambar porno. Tidak seperti katanya laki-laki nanti di pare-pare sebagian suka sekali lihat gambar-gambar porno. Padahal sudah ada itu istrinya. Nah kantong itu gambar porno baru sembunyi di dompetnya. Masuk kamar mandi dah buka lagi. Kenapa? Karena gambar porno. Istri tak lalu buka. Halal goyang-goyang lagi. Ya, baru kalau sama istri itu Pak sedekah. Sedekah itu Pak. Jadi kalau kita tidak ada sedekah untuk uang, sedekah sama istri. Ayo Bu bersedekah. Apalagi kalau baku busuk ibu, baku busuk suami tak. Misalnya tuh baku bombe ki 2 hari maki baku bombe. Pergi pulang nanti melakukan hubungan itu. Kata Nabi membunuh 70 setan. 70 setan tahu no Bu. Selesai dengar ceramah, ada orang bedek selesai dengar ceramah pulangi. Nabi bilang istrinya, Pak, ayo deh kita bunuh setan. Nah bilang suaminya, ayo nih. Sudah bunuh setan 70, nah bilang istrinya kasih cukup 140 deh. Nah bilang istri suaminya, ayo nih deh. Cukup 140, nah bilang lagi istrinya, Pak kena sisa ini 210. Maka dia laki natanya na setan membunuh, iya. Iya na membunuh. Lanjut ya. Akhirnya ini lagi anak muda dia bilang, lalu kenapa bapak katakan anaknya buta? Karena tidak pernah melihat gambar-gambar porno seperti televisinya Indonesia ya. Kenapa bapak katakan bisu? Anakku bisu bukan karena dia tidak tahu bicara, tetapi mulutnya tidak pernah dipergunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mulutnya selalu dipakai pergi dakwah, seperti Ustadz Dasat. Tidak seperti ibu-ibu seperti sebentar suka sekali Pak Gosip. Ada Pak Gosip di sini? Kandala-kandala kalau tidak ada, betul lolos. Pasti ada toh. Dan suka gosip. Tidak seperti katanya televisinya Indonesia. Coba lihat televisinya Indonesia, saking gosip. Tapi alhamdulillah Bu, saya tadi lihat berita. Ternyata Majelis Ulama Indonesia lagi merancang undang-undang fatwa bahwa menonton tayangan infotainment haram, berdosa. Mudah-mudahan cepat itu difatwakan. Apa itu televisinya Indonesia? Saking gosip. Dari pagi sampai tengah malam gosip terus nakasih ki. Mau semua nak tahu urusannya artis. Haidnya itu artis. Kenapa dia cerai? Mau nak tahu semua itu. Untuk apa beda ditahu itu? Sepupu ki. Nak kenal ki saja tidak. Atau mau tongki jadi artis, mendaftar maki kandala-kandala kalau diterima ki. Itu bisa ikut sukanya televisinya Soeharto dulu. Orde Baru televisinya bagusnya tawa dulu. Saya masih ingat dulu waktu ku SD sinetronku apa? Aci, Aku Cinta Indonesia. Pemerannya si Bayu. Ya toh? Film kartonnya apa? Si Unyil. Hari Minggu main toh? Kalau hari Maulid dia cerita lagi tentang Maulid. 17 Agustus dia cerita lagi tentang perjuangan. Hari Kartini dicerita lagi tentang Kartini. Sekarang apa sinetronnya anak-anak? Ini rasanya masih SMP sudah diajar baku cium di depan umum. Apa film kartonnya? Shinchan. Lempar kepala sekolahnya kepalanya. Coba nih, itu mina contoh anak toh. Baik menton dulu itu televisi. Lanjut kisah. Dia bilang lagi nih bapak, dia bilang lagi nih anak muda. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh?
anakku lumpuh, saya katakan demikian bukan karena dia tidak tahu jalan, tetapi kakinya tidak pernah dipakai sesuatu yang tidak ada gunanya, selalu dipakai pergi dakwah. Alhamdulillah. Tidak seperti nanti laki-laki sebagian suka sekali pergi di buntu tempat-tempat maksiat. Kalau didapat parkir motor sama tetangganya, dia bilang, ih orang lewat-lewat di sini. Lalu kenapa bapak katakan anaknya tuli? Semuanya tidak tahu. Akhirnya ini anak muda bilang, ih berarti baik sekali tuh anak. Tak, iya baik tuh anakku. Lalu kenapa bapak mau nikahkan sama saya? Dia bilang, sebenarnya itu anakku banyak biar lamar ki, cuma belum ada sesuai standar. Oh begitu? Iya. Kenapa kita pilih kak? Saya yakin pasti kamu anak yang baik agamamu. Kenapa? Buah saja yang jatuh sudah jelas-jelas halal, kau masih khawatir kehalalannya, apalagi kalau lebih dari itu. Saya yakin persis bahwa dalam darah dagingmu tidak ada barang yang haram. Pasti itu. Ya begitu. Iya. Nah bilangin orang tua, jangan aku banyak ceritamu. Cepat aku masuk di kamarnya istrimu. Akhirnya masuklah dia di kamar istrinya. Selera tinggi ekonomi pace. Jangan. Jadi bu, jangan suka kasih makan haram. Kalau kita selalu kasih makan yang haram-haram anak tak, nanti anak tak tuh 3. Yang satu mati karena overdosis, yang satu lagi dicari polisi karena pengedar, yang satunya lagi kawin lari di bawah bandar mak tampui. Apa menaknya itu? Pas pensiun suami tak dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi. Pagi-pagi disuruh jalan di jalan raya tidak pakai sendal, jadi gembel lagi. Ya toh? Nah, hikmah dari kisah ini, jangan suka makan yang haram-haram.